Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqbal Saifullah dengan materi kuliah Creative Writing. Di sini, Creative Writing sini saya meneruskan materi saya yang kemarin terkait rules atau logbook ya selama masa pandemi corona ini, Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID. Jadi meskipun saya tidak bertemu dengan kalian langsung semester 6 ataupun penulis lepas di sana atau para pendidik yang ingin mendidik anaknya untuk menjadi seorang penulis ya, di kacamata seorang writer atau jadi editor juga, tapi editor lepas ya, tidak editor yang jadi main work atau jobs gitu ya, as expert gitu, tidak, jadi lepas saja gitu. Translator juga. Jadi begini, lanjutkan yang kemarin, kata mimesis ya, atau dari kata-kata mimi itu berarti kita itu menyamakan, memberikan disama-samakan gitulah. Kalau di istilahnya akademisnya itu refleksikan menjadi sebuah cerminan, sedangkan jadi kiri jadi kanan begitu kalau kita bercermin, bukan? Sama dengan sebuah karya sastra ya, itu refleksi atau cerminan dari sebuah kondisi masyarakat pada waktu itu. Saya contohkan shock hoki ketika zaman reformasi muncul, maka novel itu pun juga muncul sebagai cerminan dari peristiwa di zamannya atau milieu, race, milieu and moment di zamannya. Sama dengan juga di karangannya George Orwell itu yang Animal Farm itu post World War II itu, jadi Animal Farm muncul. Nah, kita juga sama ya di sini. Kita itu do a research. Jadi kita melakukan penelitian. Saya contohkan begini. Ada beberapa karya sastra yang booming pada waktu itu. Saya contohkan di Jepang ada Sunanu Una, ada di Brazil itu Veronica Dai. Kalau di Jepang lagi itu ada Bakemononoke. Kalau di satunya lagi itu macam-macam ya. Dan itu sama semua. Tipikal filmnya itu sama. Tipikal novelnya sama. Tipikalnya itu maksudnya itu ciri khasnya. Saya contohkan di Bakemononoke itu ya, ada archetype itu. Ada teorinya archetype punyanya Jung. Itu sama persis, ada anima, ada animus, ada macam-macam. Di situ kita melakukan penelitian, mengamati kondisi film, kondisi sosial yang jadikan pattern kita nanti ketika membuat sebuah tulisan. Nah, jika kamu ingin membuat research ya, jadi sini ya. Jika kamu ingin mengkondak sebuah research ya, jadi what happen or di macro scale or mostly appear in society or public in the world, country or certain community. Jadi yang sering muncul kejadian apa, terus kita dokumentasikan itu, jadikan sebuah karya sastra kita. Itu macro scale. Cara micro scale-nya bagaimana? Use those problems or phenomenon into rules on or principle. Tadi kan sudah saya bilang ya, di eksistensialisme, misalkan di eksistensialisme di Brasil pada waktu itu ada peristiwa banyak bunuh diri. Jadi muncullah teori eksistensialisme. Banyak orang yang mengamati, muncullah eksistensialisme. Dan ada prime-nya berarti itu pertama itu suicide, kedua itu ada absurdity, terus ada nothingness, ada freedom begitu. Nah, itu kita rules itu jadikan pattern kita untuk membuat sebuah karya sastra kita sendiri. Nah, itu namanya kayak menjiplak, Pak. Tidak. Saya ulangi lagi ya. Namanya menjiplak itu istilahnya itu meskipun ya kita sama persis, kita misalkan ada teman saya ya namanya Fatoni gitu ya. Fatoni dia dosen saya bahasa Indonesia, dosen teman saya dosen di bahasa Indonesia di Majapahit, Mojokerto. Dia ngomongkan puisi satu, saya juga mengomongkan puisi yang lain dengan puisi yang sama, tapi saya yang ngomong pasti sense-nya berbeda. Karena itu kita memiliki figur yang berbeda juga, kita memiliki ciri khas yang berbeda pula. Nah, terus juga pengalaman yang saya alami dengan pengalaman yang kita baca juga tentunya berbeda juga. Point of view juga berbeda juga. Jadi kita menyadur itu tidak full ya. Jadi isinya itu tidak meniru plek tapi menyadur. Itu mengembangkan dan melakukan combining research. Contohnya saya di sini ada ekologi dan literatur, lingkungan dan sastra. Direfleksi karena saking banyaknya perusakan alam, jadi ekologi sastra.
muncul di filmnya Wall-E. Pattern itu muncul juga di filmnya Prince Mononoke di Jepang. Muncul juga di film di India, judulnya itu Life of Pi. Dan seperti itu semuanya muncul dengan pattern yang sama dan dimodifikasi sedikit-sedikit. Nah, hal yang seperti ini patut kita contoh karena sekarang juga ada pandemi corona ini, pandemi COVID-19 ini. Jadi kita perlu memberikan dokumentasi pra COVID-19 di era pada masa pandemi seperti ini. Kita harus mendokumentasikan kira-kira apa yang menjadikan titik tolak ukur dan pattern atau rules yang dapat kita menjadikan sebuah ide ataupun misalnya itu sumber inspirasi dalam menulis. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.